Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mengangkat tema 3 penyebab masuk neraka. Neraka adalah merupakan tempat yang sangat mengerikan, yang di dalamnya penuh siksaan dan penderitaan. Maka sebagai makhluk yang namanya manusia, tentu saja melakukan banyak hal agar terhindar dari tempat yang namanya neraka itu. Lalu apakah yang menjadi asbab atau penyebab manusia atau makhluk itu masuk ke dalam neraka? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad zara'na li jahannam. Sungguh penghuni neraka Jahannam itu, sungguh isi neraka Jahannam itu, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi neraka Jahannam ini penghuninya kelak atau isinya neraka Jahannam itu adalah kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Mengapa hal itu terjadi? Yang pertama kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu diberi hati, mereka itu dibekali hati, la yafqahuna biha, tetapi hati itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Yang kedua kata Allah, mereka itu diberi mata, tetapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Yang ketiga kata Allah, mereka itu punya telinga, tetapi tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Tentu saja bahwa apa yang Allah berikan ini secara pokok, secara garis besar, ada 3 hal yang sangat penting dalam tubuh kita: hati, mata, dan telinga. Jika ketiga persoalan ini tidak digunakan dengan sebaik mungkin, maka ingat, itulah menjadi asbab, itulah yang menjadi penyebab manusia dan jin akan menghuni neraka Jahannam itu. Mungkin kita berpikir, mengapa sosok binatang tidak termasuk dalam ayat ini? Apakah binatang tidak punya mata? Apakah binatang tidak punya telinga? Apakah binatang tidak punya mulut sebagaimana yang dimiliki manusia? Punya. Tapi ingat, mata manusia dengan mata binatang berbeda. Telinga manusia dengan telinga binatang juga berbeda.
Mulut manusia dengan mulutnya binatang juga berbeda. Kenapa berbeda? Mata manusia mampu membedakan mana yang besar dan mana yang kecil. Mata manusia mampu melihat dan membedakan yang mana membahayakan dan mana yang tidak membahayakan. Sementara matanya binatang tidak mampu membedakan yang mana kecil dan mana besar, yang mana membahayakan dan yang mana tidak. Sehingga jika ada manusia di jalan ingin menyeberang, dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia tahu persis yang mana bisa membahayakan dirinya dan yang mana yang tidak membahayakan dirinya. Sementara binatang tidak mengetahui yang mana bisa membahayakan dirinya dan yang mana tidak. Sehingga jika dia berada di satu jalan, apakah dia sepeda, apakah dia motor, atau dia trek, tetap menyeberang. Kenapa? Karena dia tidak memahami bahwa apa yang datang itu, matanya tidak bisa membedakan bahwa yang datang itu membahayakan dirinya. Telinga manusia dengan telinga binatang itu berbeda. Telinga manusia mampu membedakan yang mana suara azan, yang mana suara orang mengaji, yang mana suara musik, yang mana suara orang berteriak, yang mana suara minta tolong. Telinga manusia mampu membedakan itu. Sementara telinga hewan itu tidak mampu membedakan. Boleh jadi di saat subuh Allah berkumandang, as-salatu khairum minan naum. Dia kira dibangunkan untuk makan rumput. Dia tidak mampu membedakan yang mana adzan, yang mana orang mengaji, yang mana musik, yang mana berteriak. Tidak mampu membedakan. Itulah telinga manusia dengan telinga binatang. Satu keunggulan terbesar, telinga manusia mampu membedakan suara-suara, sementara telinga binatang tidak mampu membedakan suara-suara itu. Manusia punya mulut, binatang juga punya mulut, tapi mulut manusia jauh lebih bagus dibanding mulutnya binatang. Mulutnya manusia bisa mengaji, bisa azan, bisa minta tolong, bisa apa saja. Tapi mulutnya binatang tidak mungkin. Bahkan terkadang binatang itu hanya bisa mengucapkan beberapa bahasa sesuai apa yang ada pada dirinya. Seekor cicak tidak mampu bersuara seperti suara kuda. Seekor kuda tidak mungkin dia bersuara seperti suara kerbau. Dan begitu pun sebaliknya. Sementara manusia mulutnya mampu membedakan, mampu mengucapkan semua suara-suara itu. Maka pantas jika manusia tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan matanya, dan tidak menggunakan telinganya. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Bal hum adall. Bahkan lebih hina daripada binatang. Artinya apa? Bahwa jika hati ini tidak digunakan sebagaimana yang Allah inginkan, mata ini tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan telinga ini juga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, maka mata, telinga, mulut, tangan, dan sebagainya tak ubahnya dengan binatang. Bahkan
Bahkan kata Allah, bal hum adal, bahkan kita lebih hina daripada binatang. Kenapa demikian? Binatang pantas saja tidak menghadiri undangan-undangan Allah. Binatang pantas saja tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Binatang pantas saja telinganya tidak digunakan untuk menghadiri dan sebagainya. Tetapi manusia diberi kemampuan untuk itu semua, tetapi tidak digunakan, maka dia jauh lebih hina daripada binatang. Hati ini mari kita gunakan untuk selalu memahami ayat-ayat Allah. Hati ini digunakan untuk berzikir kepada Allah. Dan mata ini mari kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan telinga ini juga kita gunakan untuk mendengarkan firman-firman Allah. Dan itulah manusia sesungguhnya. Jika manusia menggunakan dengan sebaik-baik mungkin, maka itulah merupakan hakikat penciptaan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Karena memang manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Mari sebagai manusia, jadilah makhluk terbaik dengan tentu saja dengan melaksanakan apa yang Allah telah tuntunkan lewat Al-Quran dan meninggalkan segala apa yang Allah larang untuk kita. Sebagai makhluk terbaik, pertahankan nama ini. Pertahankan ciptaan Allah yang terbaik ini. Jangan sampai derajat kita sama dengan binatang, bahkan jauh lebih hina daripada binatang. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.